Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu bersyukur dalam Tuhan. Senang sekali saya Katrina Utami dapat bersama Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini. Hari biasa, pekan biasa ke-6. Peringatan wajib Santo Cyrillus Rahib dan Methodius Uskup. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Paulus Yohanes Darmawan Adarius SE. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Wawan, salam jumpa Romo, apa kabar? Kabar baik Mbak Tami, para sahabat ORK. Ya, Romo Wawan baru pertama kali mengisi acara oase rohani Katolik, Romo. Betul. Silakan Romo memperkenalkan diri kepada sahabat oase rohani Katolik. Baik sahabat oase rohani Katolik dan Mbak Tami, senang hari ini boleh pertama kali bersama-sama merenungkan bersama Sabda Tuhan. Sebelumnya saya bertugas di Taiwan dan Cina, sekarang baru ditugaskan kembali ke tanah air dan sementara berada di Jakarta. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini dengan doa. Silakan Romo Wawan. Baik, terima kasih Mbak Tami dan saudara-saudari ORK. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, bersama seluruh dunia yang hari ini merayakan Hari Raya Valentin, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Biarlah cinta-Mu senantiasa menginspirasi hidup kami, membantu kami untuk terus mencintai Engkau, keluarga kami, dan sesama dalam hidup harian kami. Bukalah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Semoga selama waktu ini kami siap untuk disegarkan oleh firman-Mu yang akan membantu kami untuk lebih mencintai Engkau, mencintai keluarga dan sesama kami. Kami mau persembahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semoga sabda-Mu menerangi dan menguatkan kami. Kami haturkan doa ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kejadian. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar, dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, maupun burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku, di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina. Supaya terpeliharalah hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, refren, Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya.
Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguruh di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Allah yang mulia mengguntur. Di dalam bait-Nya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, seseorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masih kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Romo Wawan, dalam sesi yang pertama ini, Romo, bacaan pertama kita dari kitab Kejadian ini menggambarkan Tuhan yang maha baik ini kelihatannya kejam ini ya, Romo. Nah, ini bagaimana pendapat Romo Wawan? Betul, Mbak Tami. Dan sahabat ORK yang terkasih, kalau kita mengamati bacaan pertama hari ini, kesan yang muncul, pertama-tama kesan yang muncul ini ya, jadi kita katakan kesan ini Mbak Tami ya, bukan soal benar salah. Yeah. Kesan yang muncul seperti yang tadi Mbak Tami katakan. Kita akan merasa Tuhan itu kok kejam ya. Kejam karena kalau tahu manusia itu ada hal yang tidak baik, bukankah seharusnya Dia sebagai Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih, berupaya untuk mencari cara agar manusia itu jangan sampai mengalami air bah? Gagasan yang sama ini, Mbak, itu sebetulnya dapat kita kaitkan dengan kenyataan hidup yang mungkin Mbak Tami, sahabat ORK, pernah atau sering kita temui belakangan ini. Tidak sedikit, khususnya pasca COVID terjadi, ada begitu banyak anggota keluarga kita, sahabat, umat Allah yang datang bertanya pada Mbak Tami, pada sahabat ORK,
pada kami para imam, Romo, Tuhan kan maha kuasa. Tuhan itu maha baik. Bukankah Tuhan dapat mencegah agar COVID-19 itu tidak terjadi? Jawabannya, betul, dapat. Nah, kalau Tuhan dapat, mengapa Tuhan masih mengizinkan COVID-19 terjadi? Mengapa kalau Tuhan maha baik, maha kasih, yang maha kuasa, harusnya bisa mencegah kejahatan terjadi di muka bumi? Kalau Tuhan maha kuasa, bukankah Tuhan harusnya bisa melindungi kita dari segala hal buruk? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang kalau kita izinkan dan bisa kita gali, mungkin sampai nanti sore kita akan mendapatkan ribuan pertanyaan. Pertanyaan yang secara sederhana bisa kita kategorikan, mengapa Tuhan yang maha baik mengizinkan hal tidak baik terjadi kalau Tuhan itu maha kuasa? Sehingga pertanyaan yang tadi Mbak Tami ajukan, dan mungkin beberapa dari sahabat ORK bisa katakan, kalau Tuhan maha baik, mengapa kekejaman harus terjadi? Nah, sebetulnya yang harus kita refleksikan lebih jauh, bukan mengapa hal ini harus terjadi. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Yang harusnya kita tanyakan dalam hati dan pikiran kita, apa yang sudah saya lakukan sehingga hal buruk ini, tanda kutip, yang tidak kita harapkan ini dapat terjadi. Jadi ini ya Romo, maksudnya kita merefleksikan diri ya. Betul, Mbak. Menanyakan ke dalam diri kita, mengapa hal ini terjadi? Betul. Bukan menanyakan kepada Tuhan, kok Tuhan kasih ini kepada kita? Tepat sekali, Mbak. Betul. Ya, ya silakan dilanjutkan, Romo. Jadi betul itu yang harusnya menjadi pertanyaan refleksi kita, Mbak, ya. Apa yang sudah saya buat? Atau tanda kutip, kelalaian apa? Jadi kita katakan kelalaian karena tidak dengan intensi yang saya sudah lakukan sehingga tanda kutip, hal buruk dapat terjadi. Nah, kalau kita masuk ke dalam pertanyaan reflektif ini ya Mbak, dan sahabat ORK yang terkasih, kita akan terbantu untuk mengevaluasi diri dan mencoba menyelami ke dalam misteri kehidupan. Misteri kehidupan yang kadang-kadang tidak begitu mudah kita pahami, tetapi kalau kita berusaha untuk menyelami lebih jauh, kita akan terbantu untuk memahami dan bertanya pada diri kita, apa yang harus saya ubah dalam hidup saya, sehingga hal-hal buruk di kemudian hari tidak harus terjadi, atau hal-hal yang tidak kita ingini dapat kita antisipasi untuk tidak terulang kembali. Nah, kalau kita mampu masuk dalam pertanyaan refleksi ini, mudah-mudahan kita bisa lantas dibantu untuk menemukan fokus utama dalam kehidupan kita. Apa yang seharusnya kita buat dan kita lakukan. Bacaan hari ini sangat indah sekali karena setelah di awal dikatakan Tuhan melihat situasi bagaimana kedegilan yang terjadi, Tuhan menyesal melihat apa yang sudah dia lakukan. Tuhan sudah melakukan hal baik, tapi nyatanya kebaikan yang Tuhan lakukan itu tidak berjalan seiring seperti yang dia harapkan. Maka penulis kitab dengan sangat indah mengatakan, menyesallah Tuhan. Tuhan sungguh menyesal. Yang mungkin bisa dikatakan dan diterjemahkan dengan lebih tepat, Tuhan sedih. Tuhan kecewa melihat apa yang terjadi. Tapi yang indah dari teks ini, Tuhan melihat apa yang Nuh lakukan. Dan Nuh mencoba melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Dalam bab 7 ayat kelima sangat indah dikatakan, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh mencoba masuk dalam misteri kehidupan yang Tuhan buat. Nuh mencoba fokus pada rencana penyelamatan Tuhan. Akhirnya Nuh menyambut undangan Tuhan tersebut yang untuk kembali menunjukkan dia sebagai Allah yang Maha Rahim dan Maha Cinta untuk terus setia pada rencana dan kehendak Tuhan. Ya, Romo. Jadi itu berlaku juga bagi kita ini, Romo ya. Jadi ketika kita tunduk pada perintah Tuhan, ketika kita fokus pada rencana penyelamatan Tuhan, maka itu akan terjadi ya Romo. Betul, Mbak. Jadi dengan kata lain bahwa kita itu harus ikut dengan Tuhan ya Romo. Jadi semuanya itu akan berjalan semuanya sesuai dengan rencana keselamatan Allah. Betul sekali, Mbak. Ya, betul. Tapi kadang-kadang nih Romo ya, ketika kita dalam keadaan tadi COVID-19 atau dalam keadaan kita merasa diri kita itu kok susah nih Romo ya.
ketika kita merefleksikan diri dan Tuhan mungkin menjawab doa kita, tapi sepertinya doa itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itu susah dijalaninya, Romo. Nah, mungkin ada tips dari Romo Wawan nih, bagi kami semua. Betul, Mbak. Itu pertanyaan yang seringkali muncul di antara sahabat ORK atau mungkin teman-teman dari sahabat ORK dan sahabat kita, Mbak Tami, ya, datang ke kita. Mereka bilang, Romo, Mbak Tami, Bapak, Ibu, kami sudah berusaha untuk berbuat baik setiap saat. Kami coba berdoa dengan tekun. Kami datang ke gereja. Kami aktif di kegiatan lingkungan dan wilayah. Kami terlibat di kelompok kategorial. Yang singkat kata, singkat cerita, kita harus katakan bahwa mereka ini orang baik. Orang yang aktif, orang yang terlibat, orang yang kualitas hidup rohaninya baik. Nah, tentu yang jadi pertanyaan eksistensial yang mungkin manusia akan tanyakan, kenapa kebaikan saya itu tidak disambut dengan segala hal baik yang harusnya dan saya harapkan itu terjadi? Memang itu kembali pada pertanyaan misteri Tuhan yang kita tidak mudah dengan gampang memahami, Mbak, ya. Tapi kembali pada tips bahwa, oke, mungkin saat ini saya tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan buat hidup saya. Tetapi saya mencoba untuk terus hidup dalam rencana Tuhan. Saya mencoba terus hidup baik walaupun kebaikan saya seolah-olah bertepuk sebelah tangan. Kebaikan saya tidak disambut dengan kebaikan yang keluarga saya, sesama saya, rekan kerja saya, tetangga saya, atau orang yang saya jumpai dalam kehidupan saya, membalas kebaikan saya dengan kebaikan yang saya harap mereka lakukan. Nah, ketika kita berbuat baik dengan satu ekspektasi, kebaikan lagi yang orang lain berikan kepada saya, maka akan seringkali muncul kekecewaan. Maka yang perlu kita pelajarin, Mbak, dan sahabat ORK terkasih, kita diajak untuk belajar mencintai seperti Tuhan yang tulus mencintai. Belajar untuk mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Belajar untuk memberi tanpa harapan saya diberi kembali. Nah, saat kita sampai pada kesadaran ini, maka kita akan memahami apa arti cinta yang sesungguhnya. Arti cinta yang saya suka ini, Mbak, arti cinta yang saya temui dalam Katekismus Gereja Katolik kita, nomor 1766, definisi mencintai yang Santo Thomas Aquinas berikan, dia katakan mencintai itu adalah menghendaki yang baik bagi seseorang. Definisi yang sangat singkat, sangat mistik sekali, Mbak, sangat dalam sekali, dan sangat tidak mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena definisi cinta yang Santo Thomas Aquinas berikan ini, jadi cinta yang dia definisikan itu adalah sebuah kehendak, sebuah harapan yang baik bagi seseorang. Nah, sekarang kalau kita mau bedah definisi yang indah ini, Mbak, ya, itu cinta itu artinya sebuah kehendak, suatu harapan pada orang lain yang baik. Sebuah harapan yang baik terjadi pada orang lain. Apa artinya? Artinya, cinta itu bukan lagi fokusnya pada saya, tapi cinta itu fokusnya pada orang lain. Datang dari saya sebuah kehendak, sebuah harapan yang baik terjadi pada orang lain. Nah, ketika kita sampai pada pemahaman ini, maka kita tidak lagi berfokus pada diri kita untuk segala-galanya buat saya, keselamatan saya, kebaikan saya, sukacita saya. Tetapi sekarang fokus kehidupan saya itu beralih kepada sesama saya, kepada orang lain, dan orang lain ini saya kehendaki, saya harapkan mendapatkan sesuatu yang baik. Maka cinta itu menjadi cinta yang tanpa syarat, cinta yang tulus, dan menjadikan cinta itu sejalan dengan yang kita rayakan hari ini di seluruh dunia dengan Hari Valentin. Hari Raya Cinta Kasih, di mana kita mencintai dengan tulus untuk memberikan, untuk mengharapkan, untuk menghendaki sesuatu yang baik terjadi pada orang lain. Ya, baiklah, Romo Wawan. Jadi, tadi Romo Wawan katakan bahwa kita belajar untuk tulus memberi, ya Romo. Mencintai, fokusnya kepada orang lain, jadi bukan fokus kepada kita, ya Romo. Betul, Mbak. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga dalam permenungan kita yang pertama ini, kita dapat belajar untuk tulus mencintai orang lain dan fokus untuk memberikan kasih kepada orang lain. Kita sudah ada di penghujung acara, Romo. Kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Baik. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Paulus Yohanes Darmawan Adarius SX dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang mari kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Wawan, di sesi yang kedua ini, Romo, ini di bacaan Injil ini ada kata-kata Yesus yang menarik nih, Romo. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, ini apa maksudnya nih, Romo Wawan? Yang menarik dari Injil ini, Mbak, ya. Jadi yang menarik itu adalah Injil ini menarik untuk direnungkan, dan yang lebih menarik itu sebetulnya bagaimana reaksi para rasul kemudian, Mbak. Jadi mereka itu kan konteksnya situasi faktualnya mereka itu lupa membawa bekal, lupa membawa roti. Lantas Yesus datang dengan statement ini. Secara logis, mereka menarik kesimpulan yang benar sebetulnya karena ada fakta tidak bawa roti. Yesus sekarang ngomong tentang ragi. Lantas berangkat dari situasi ini, para murid berpikir bahwa Yesus nyindir. Yesus nyindir mereka. Wah, gara-gara nggak bawa roti ini, maka sekarang ngomongnya tuh disinggung soal ragi. Tapi sebetulnya maksud Yesus tuh bukan itu. Dan Yesus sebetulnya ingin membantu para murid dan kita yang merenungkan firman ini untuk belajar menyelami apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki dari segala peristiwa kehidupan kita. Ada data, ada fakta, tapi jangan data dan fakta menghentikan kita sehingga tidak mampu dan mau menyelami apa yang ada di balik dari sebuah realita kehidupan. Yesus mengingatkan para murid dan kita dalam sabdanya hari ini untuk belajar pergi jauh, untuk menyelami ke kedalaman firman yang sebetulnya Tuhan ingin membantu kita menyelami peristiwa-peristiwa, misteri-misteri pengalaman hidup yang kadang-kadang memang tidak mudah untuk kita pahami kalau kita hanya berfokus pada pengalaman dan peristiwa kehidupan kita. Masih berkaitan dengan situasi yang kita renungkan sebelumnya, dengan keadaan COVID-19 ini, atau orang yang sudah berbuat baik, rajin berdoa, tapi tiba-tiba dari hasil pemeriksaan kesehatan divonis penyakit yang sudah stadium berbahaya, atau orang yang sudah rajin, tekun bekerja di perusahaan, di kantor, di pabrik, tapi tiba-tiba rekan kerja, pimpinan, melakukan trik-trik tertentu yang membuat kita harus mengalami hukuman dan sanksi dalam situasi bisnis, atau orang tua, rekan kita Mbak Tami, rekan-rekan ORK yang datang bilang, kenapa anak saya tiba-tiba terjerembab jatuh dalam hal-hal obat-obat terlarang dan minuman dan segala macam yang tidak baik. Banyak pertanyaan ini yang kadang-kadang membuat kita lantas bertanya pada Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Mengapa hal-hal tidak baik ini terjadi pada keluarga saya, pada kehidupan saya, pada pekerjaan saya, pada diri saya? Yesus lewat sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita, hati-hati, jangan terjebak pada data dan fakta, tapi belajar untuk menyelam lebih jauh dari realita kehidupan yang sehari-hari kita alami. Ya, Romo. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengalami suatu situasi yang sulit, ketika kita mengalami suatu situasi yang di luar dari kehendak kita itu jangan melihat dari luarnya aja ya, Romo. Betul. Jadi kita harus menyelami apa nih maksud dari apa yang kita alami itu, Romo. Benar. Ya, seperti tadi kata-kata Yesus kepada para murid. Jadi jangan dilihat dari luarnya aja, tidak membawa roti, tapi apa maksudnya ini ya? Gitu betul, ya, Romo. Ya. Nah, Romo, ini kembali lagi, Romo, apa maksud Tuhan menyelami apa yang diinginkan Tuhan? Itu kayaknya nggak mudah nih, Romo Wawan. Benar, Mbak. Betul. Nah, itu bagaimana nih, Romo? Sekarang kita kembali ke konteks tadi, Mbak, ya, yang tadi belum betul kita kupas. Jadi Yesus kan mengingatkan metafor ragi. Jadi bagi kita yang tahu bagaimana menggunakan ragi, kita tahu bahwa ragi itu adalah porsi terkecil dalam beberapa jenis adonan. Yang paling mudah dan umum itu waktu membuat roti, Mbak, ya. Waktu membuat roti, kita itu perlu menggunakan ragi agar
roti itu akan mengembang, membuat donat atau masakan-masakan tertentu dengan ragi, kita bisa mengembangkan sesuatu. Ragi itu sesuatu porsi yang kecil dalam proses adonan atau makanan yang kita kerjakan. Tapi yang kecil ini, saat dia mengambil peranan dengan baik, berkontribusi pada adonan yang kita kerjakan, dia memberikan efek yang luar biasa pada roti, adonan yang kita kerjakan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Hal yang sama itu terjadi dalam kehidupan kita, Mbak. Dan sahabat ORK yang terkasih, hal-hal yang nampaknya kecil, sederhana, tapi kalau itu kita kerjakan dengan penuh cinta dan kita yakini, saya lakukan ini sebagai kontribusi saya untuk melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan rencana Tuhan dalam hidup saya, yang mungkin kadang-kadang sangat misterius yang tidak mudah kita pahami. Tapi kalau kita sampai pada keyakinan ini, hal kecil, kontribusi positif kecil yang saya lakukan, mudah-mudahan akan memberikan dampak yang besar pada keluarga, lingkungan kerja, lingkungan kita tinggal, wilayah, paroki, bahkan dunia yang kita hidupi saat ini. Terkadang ada banyak hal baik yang kita rasa, hanya hal kecil Mbak Tami, hanya hal kecil saudara-saudari, ORK yang terkasih, lantas buat apalah tidak memberikan dampak. Tapi justru itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari, menghambat perkembangan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini, di masyarakat, di negara, di lingkungan kerja, di paroki, lingkungan dan wilayah di mana kita tinggal. Hal-hal baik sederhana yang kita berikan akan memberikan dampak baik pada kehidupan yang ada di sekitar kita. Persis juga sebaliknya, hal-hal buruk kecil yang kita tampakkan hanya sederhana, kecil, tidak berdampak besar, itu akan memberikan kontribusi besar. Ambil contoh Mbak Lani. Kadang-kadang kita melihat ya, di lingkungan, waktu kita berkendara di jalan raya, orang kadang-kadang dari mobil di depan kita, bungkus permen yang sangat kecil, ya Mbak Tami. Orang dengan enak itu membuang dari kaca jendela. Kalau kita ngomong jujur Mbak Tami dan saudara ORK yang terkasih, bungkus permen itu setelah diremek, itu dikecilkan dan dilempar, itu hanya barang kecil. Tapi bayangkan kalau terjadi 100 pengendara melakukan hal yang sama. Bungkus kecil permen yang satu itu dan 100 orang bilang, hanya sebesar ini, paling romanya satu gumpalan. Tapi tanpa kita sadari, gumpalan-gumpalan kecil ini saat hanyut ke selokan, saat hanyut ke gorong-gorong air, dapat memberikan sumbatan dan tanpa kita sadari saat musim hujan terjadi, bisa membuat genangan air dan akhirnya banjir dan efeknya tanpa kita sadari bisa memberikan kontribusi buruk pada lingkungan di sekitar kita. Masalahnya hanya sebuah bungkus permen yang kecil. Tetapi ketika hal buruk dikumpulkan, memberikan dampak pada lingkungan sekitar. Persis sebaliknya, kalau kita melihat hal-hal baik yang kita kerjakan, Mbak, mungkin kita merasa, saya menyapa orang yang saya jumpai di perjalanan waktu kita naik Transjakarta, atau kita naik KRL, atau kita pergi berbelanja, atau ketemu orang dimanapun. Sapaan kecil, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Sapaan kecil. Tapi sapaan itu, tanpa kita sadari, merupakan berkat, merupakan hal baik yang kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu memberikan kontribusi baik pada lingkungan dan situasi di sekitar kita. Maka Mbak, kalau kembali bercermin pada hal tadi, nampaknya tidak mudah. Benar Mbak? Nampaknya hal kecil, betul sekali Mbak. Tetapi jangan lupa, kebaikan kecil yang kita buat dan kita lakukan, bahkan Mbak, kalau diberi bumbu cinta, seperti yang didefinisikan tadi oleh Santo Thomas Aquinas, sebuah kehendak, sebuah harapan baik pada orang lain, akan memberikan dampak besar bagi orang yang kita temui dalam hidup harian kita, Mbak. Iya, luar biasa nih Romo. Kami banyak belajar hal-hal ini Romo. Jadi hal kecil yang baik yang kita lakukan itu dengan penuh kasih akan berdampak besar bagi lingkungan kita ya Romo. Betul Mbak, seperti ragi yang dalam Injil hari ini Yesus singgung kepada para muridnya. Ya, seperti bacaan Injil hari ini ya Romo. Betul. Ya, Romo, sebelum kita menutup acara hari ini, ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari renungan Romo hari ini. Baik Mbak, bacaan pertama maupun Injil hari ini, kedua bacaan hari ini, itu mengajak kita untuk melihat bahwa
dalam hidup ada begitu banyak peristiwa dan kejadian yang kita temui. Ada hal-hal yang seringkali tidak baik, tidak kita harapkan, yang harus kita alami. Tapi seperti di bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, baik Yesus maupun dari bacaan pertama di kitab Kejadian tadi, kita diajak untuk tidak terjebak pada fakta, data, dan realita kehidupan, fenomena kehidupan yang kita temui. Jangan terjebak pada fakta karena tidak bawa roti. Yesus katakan lagi, para murid berpikir, oh ini masalahnya soal roti yang tidak ada. Bukan soal itu. Yesus mengingatkan para murid, tolong pergi lebih jauh ke dalam. Lihatlah fakta lain yang Yesus sodorkan banyak dalam Injil hari ini. Waktu kemarin ada 5.000 orang, waktu kemarin ada 4.000 orang. Berapa sisa roti? Berapa sisa kelimpahan yang terjadi? Banyak toh. Jangan terjebak pada fakta dan data yang kadang-kadang bisa disalahgunakan, bisa disetir, bisa diarahkan kepada tujuan tertentu. Tapi belajar untuk menyelami ada apa dari peristiwa ini. Jangan sering kali bertanya, mengapa? Mengapa harus begini? Mengapa harus terjadi seperti itu? Mengapa hal baik tidak terjadi seperti yang kita harapkan dan kita ekspektasikan sebelumnya? Tapi belajar untuk menyelam lebih jauh ke dalam dari fakta, realita kehidupan yang ada dalam hidup harian kita. Apa yang Tuhan inginkan dari saya lewat peristiwa kehidupan ini? Belajar untuk menemukan fokus utama dalam kehidupan kita. Belajar untuk selalu mencari, melihat, dan mencintai rencana Tuhan dalam hidup harian kita. Tidak mudah memang, Mbak. Tidak mudah sahabat-sahabat ORK yang terkasih. Tapi justru di situ tantangan harian hidup kita sebagai pengikut Kristus. Bagaimana setiap hari kita diajak untuk mencari, melihat, dan mencintai rencana Tuhan, menghidupi rencana Tuhan tersebut, dan mencoba untuk mencintai Tuhan, mencintai keluarga, mencintai sesama dalam lingkungan harian yang setiap hari kita jumpai. Semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk selalu menemukan fokus yang terpenting, untuk mencari, melihat, dan mencintai rencana serta kehendak Tuhan dalam hidup harian kita. Ya, baiklah. Terima kasih Romo Wawan untuk permenungannya hari ini, Romo. Sama-sama, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya. Romo, kita akan akhiri karena kita sudah ada di penghujung acara. Baik Mbak. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Wawan. Silakan Romo. Mbak Tami dan sahabat-sahabat ORK yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, Engkau mengajarkan kami setiap hari untuk terus mengasihi-Mu dan mengasihi orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, tetangga kami, rekan kerja kami, bahkan orang yang tidak kami kenal. Sabdamu hari ini mengingatkan kami untuk menemukan fokus utama dalam kehidupan kami. Bukan hanya melihat peristiwa-peristiwa buruk, kegagalan, penyakit, penghinaan, caci maki, dipandang rendah oleh orang-orang yang kami temui dalam hidup harian kami. Tapi berusaha untuk merenungkan lebih jauh dari peristiwa ini, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Semoga lewat sabdamu hari ini, kami belajar untuk menyelami pengalaman hidup kami sehari-hari yang tidak mudah ini, untuk menemukan rencanamu, untuk menemukan kehendakmu. Semoga dari sabdamu hari ini, kami belajar untuk selalu berbuat baik, belajar untuk mencintai sesama kami, belajar untuk mencintai keluarga kami, dan belajar untuk mencintai rencana dan kehendak-Mu yang kadang-kadang tidak mudah, tapi itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk belajar memahami dan mempraktekkan cinta sebagaimana Santo Thomas Aquinas sudah ajarkan kepada kami, untuk selalu menghendaki hal yang baik bagi sesama kami. Bantulah kami ya Tuhan dalam hidup harian kami untuk terus mencari, melihat, dan mencintai rencana dan kehendak-Mu dalam hidup harian kami. Semoga berkat-Mu menyertai kami dalam hidup harian kami untuk terus melaksanakan kehendak-Mu dengan bimbingan dan kekuatan daripada-Mu.
Kami haturkan semua doa ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Wawan dapat menambah semangat iman bagi kita untuk mencari, melihat, dan mencintai Allah dalam setiap peristiwa harian kehidupan kita. Akhir kata kami berdua, Romo Paulus Yohanes Darmawan Adarius SE, dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.